Halo, selamat datang teman-teman di channel 19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan pola Joseki 44 bagian kelima, gitu ya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar ketika putih jalan di sini, hitam bisa jalan di sini, ya, atau jalan ke sini, gitu. Tapi kali ini hitam jalannya di sini, dia jepit putih, gitu ya. Oke, saya akan perlihatkan dulu polanya seperti apa. Nextnya putih Sansan, hitamnya sini, putihnya ini, next hitamnya ini, putihnya dari bawah, hitamnya blok, putih nyambung, hitam protect, putih jam, satu langkah, satu poin, dan selesai. Gitu ya. Dari sini kita bisa ke tempat lain, ataupun ya sebenarnya ini juga bisa. Gitu. Oke, saya akan mencoba menjelaskannya perlahan-lahan ya. Oke, jadi pertama-tama, ya sebelumnya kan kita sudah belajar ini dan ini, seperti yang saya bilang tadi. Ya, nah sekarang hitamnya ini. Tentu aja hitam ini tujuannya adalah jepit putih. Ya, jadi misalkan kalau putihnya ke tempat lain, hitamnya bisa aja langkah ini. Ya, untuk mematikannya, misalkan putih jalan ke tempat lain, hitam bisa jalan sini dan selesai. Putihnya mati. Ya, jadi kalau dalam tahap ini sebenarnya putih hidup pun masih ada kemungkinan kok, gitu ya. Dan masih bisa langkah ini gitu loh. Ya, masih ada banyak. Oke. Jadi, tapi tentu aja posisi hitam seperti ini buat putih pun udah menyulitkan karena dia dikepung dengan 3 batu hitam, gitu ya. Oke, jadi karena hitamnya jepit, putih ini, gitu ya. Ya bukan berarti ya yang putih nggak bisa sama sekali tenuki gitu, karena banyak juga profesional tenuki atau pindah ke tempat lain. Ya itu sangat memungkinkan kok, masih bisa. Oke, tapi ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau putih ambil sansan di sini. Ya, kita menggunakan pola Joseki yang seperti ini. Oke, tentu aja hitam jalan ke sini, gitu. Jadi fungsinya adalah biar putih dua ini nggak saling terhubung. Biar putih A dan B nggak terhubung, gitu ya. Oke, sebenarnya bisa aja sih hitam jalan ke sini, gitu. Jalan ke sini, ya putihnya jadi terhubung kan. Yaitu pola Joseki yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan di video yang berbeda. Oke, jadi untuk kali ini hitam jalan di sini dulu, biar A dan B ini nggak terhubung. Ya, tujuannya itu. Tujuannya hitam jalan di D17 itu tujuannya tuh, biar A dan B ini nggak terhubung. Gitu ya. Oke, nextnya putih ini dulu. Oke, kenapa putihnya jalannya ke sini, ke C16 gitu? Ya, misalkan kita coba putihnya dari sini, dari bawah. Ya bisa aja, sebenarnya bisa aja. Cuman mungkin polanya jadi berbeda. Oke, hitamnya bisa juga blok dulu. Ya, putihnya ini, protect. Ya, hitamnya juga protect dong tentunya. Oke, next. Ya, balik seperti tadi juga bisa. Sama kayak tadi juga bisa. Ya, ini hitam bisa langsung pindah tempat lain. Atau dari sini, sebenarnya putih pun ini juga boleh. Terus next ya udah hitam jangan tempat lain. Atau ya, ini pun masih bisa. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Atau, pilihan lainnya adalah hitam bisa juga jalan di sini. Ya. Kalau putihnya nyambung, hitam bisa ambil ini. Putih nggak bisa lari, karena kalau putih ini lari, ya hitam ngejarnya dari sini. Ya ingat-ingat dari situ, jangan arah dari sini. Kalau dari sini ya putihnya ini, terima kasih. Malah hitamnya satu yang mati. Jadi kalau posisi ini, hitamnya jalankan ke B18. Karena putihnya yang akan mati. Gitu. Dan 3 batu ini pun nggak aman. 3 batu ini pun nggak aman gitu ya. Jadi 3 batu ini pun nggak aman karena di sini juga udah ada hitam gitu. Hitam udah ada di sini juga dan hitam di sini kuat gitu. Ya. Jadi sebenarnya putih ini 3 nggak aman gitu, makanya kurang bagus buat putih gitu. Jadi ketika hitam di sini, putih biasanya nggak langsung jalan ke sini karena hitam di cut di sini ya bentuknya seperti tadi jatuhnya kan. Oke, jadi biasanya seperti apa? Putihnya di sini. Ya. Nextnya hitam. Sekarang udah nggak bisa cut dulu di sini karena putih tinggal cut di sini. Yang mati adalah hitam satu ini, gitu. Jadi hitam satu ini yang mati.
gitu. Jadi biasanya ketika putih jalan ke sini, ya hitam ini atari dulu, ya putih kena atari, ya dia sambung, nextnya hitam cukup ini, selesai, gitu. Ya putih bisa aja sih jalan seperti ini, maju, dan ini maju lagi pun bisa. Oke, di sini hitam pun bisa double hane kok. Kalau putihnya cut, ya hitam nyambung, putih nggak bisa jalan ini. Karena kalau putihnya jalan ini, hitamnya cut, putih makan, hitam dapat 2. Ini sangat menguntungkan hitam tentunya. Jadi, biasanya, ya putihnya mundur. Gitu. Next, hitamnya ini jadi bagus kan bentuknya. Gitu. Jadi, dari sini, ya hitam langsung blok ini bisa, putih mundur. Kalau putihnya mundur bagaimana, ya udah ini protect aja. Seperti itu. Ya paling putih, ini lagi ya ini selesai. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi ya seperti ini kira-kira. Tapi ini sebenarnya buat putih, ya bentuknya seperti tadi pun kurang menguntungkan gitu. Ya tergantung situasinya. Sekali lagi, Jose kita harus lihat situasi di atas papan seperti apa. Karena bisa aja posisi seperti ini ternyata jadi bagus buat putih gitu. Misalkan putihnya di luar kuat, misalkan ya di luar putihnya banyak, di sini ada banyak putih, dan ini membuat hitam lemah gitu ya. Ya ini kan jadinya bagus gitu. Misal kan seperti itu. Oke. Ya jadi harus lihat situasinya. Cuman kalau bentuknya seperti ini aja menguntungkan hitam. Kenapa? Karena hitam jadi tembok di sini dan bisa bikin wilayah kuat di tengah gitu ya. Sedangkan putih di sini dapat poin juga nggak banyak, hanya beberapa aja gitu. Jadi nggak banyak buat putih di sini, nggak banyak keuntungan di situ. Makanya Joseki seperti ini pun jarang sekali dipakai gitu ya. Oke, kita kembali dulu. Oke, jadi kita ulangin. Hitam ini, putih ini, hitam cut gitu ya. Tadi kalau ini kita udah coba hitam ke A atau ke B ya. Gitu. Dan hasilnya nggak menguntungkan buat putih. Gitu. Dia ditekan hanya mendapatkan beberapa poin, sedangkan hitam punya wilayah gede atau punya tembok sebetulnya gitu, dan bisa memungkinkan hitam punya wilayah gede di tengah gitu. Jadi kerugiannya di situ ya. Oke, jadi putihnya nggak jalan ke B dulu karena alasan tadi gitu. Biasanya putihnya ngambil ini dulu. Kenapa? Pertama, wilayahnya besar. Coba teman-teman bandingkan ya. Kalau di sini kan kayak nyempil di bawah sini gitu. Poin yang didapat kayak tadi, 1 gitu. Poin yang dapat kecil gitu loh. Sedangkan ini, poin yang dapat lebih besar. Gitu. Bisa dilihat lah ya. Jadi, putih jalan ke sini, ini kan di line kedua. Ya. Poin yang didapat kecil gitu. Sedangkan di sini, dia kan jalan di line ketiga. Maksudnya dari 3 tuh gini, 1, 2, 3 gitu ya. Poinnya lebih besar. Plus, misalkan hitam nggak jalan, misalkan hitamnya ngabaikan ke tempat lain, nextnya putih bisa ini. Kalau putih jalan ke sini, 2 hitam ini bahaya. Ini bahaya, ini bahaya. Gitu ya. Kan kalau hitamnya jalan ke tempat lain lagi, putih ini, hitam langsung mati gitu. Nggak bisa lari, susah. Gitu. Jadi, kalaupun hitam mau lari, putih bisa ngejar lagi. Ya, ini bisa, ini pun bisa gitu loh. Jadi hitamnya susah gitu. Ya, kalau ini pun berarti buang 1 pun tetap aja gitu, nggak bagus. Putihnya bisa buat bikin wilayah gede di luar. Ya, misalkan seperti ini gitu lah ya. Ya, jadi nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya putih melangkah ini, C16 ini sebenarnya santai. Karena kalau hitam nggak menjalankan A, ya putih yang jadi A gitu. Ketika kalau putih jadi A kayak tadi, ini langsung kena serang. 2 batu hitam ini langsung enak gitu ya. Jadi dengan alasan itu, oke, dengan alasan itu, ketika hitam jalan ke sini, hitam ambil A dulu dibandingin di B ya. Jadi putih jalan di C16 dulu sebelum ke D18 ya. Jadi putih sini dulu. Karena alasan kalau putih jalan ke sini, maka hitam dulu kena serang. Makanya nextnya hitam ke sini. Gitu loh. Ya. Jadi alasan kenapa hitamnya ke sini gitu. Misalkan kalau dari sini hitamnya ke bawah begini, bisa nggak? Ya bisa aja, ini ada variasi yang berbeda. Variasinya jadinya seperti ini. Oke, putihnya ini. Karena ada cut di sini ya, hitam tutup. Nextnya putih bisa jump 1. Ya, lompat 1. Gitu. Nextnya hitam bisa jalankan ini.
Kenapa ini? Karena ini sente buat putih. Jadi kalau misalkan putihnya jalan ke tempat lain, tenuki, hitam jalankan ini. Kalau putihnya blok, Atari dari sini. Putihnya tentu aja kena Atari kan? Dia connect. Sekarang Atari dari sini. Next, putih harus makan. Terakhir ini. Nah, ini bagus buat hitam. Kan putihnya pertama nggak bisa maju lagi. Dan memungkinkan wilayah tengah bisa diambil hitam. Gitu. Jadi, di sini putih nggak bisa tenuki. Jadi ini sente buat putih. Gitu. Putih pun harus respon. Ya, tentu aja ini bisa. Atau putih bisa juga jalankan ini. Gitu ya. Ya. Jadi, di sini kalau hitam turun udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Next-nya putih pun bisa lompat seperti ini. Gitu ya. Oke, ini pun masih ada kemungkinan lari. Gitu. Oke, mungkin hitamnya pun bisa aja main seperti ini. Gitu ya. Atau memastikan putihnya mati. Seperti itu. Jadi ya, sampai sini putihnya ini dan Joshikinya udah selesai. Gitu. Hitam boleh ke tempat lain. Oke, jadi bisa aja. Ini masih memungkinkan. Gitu. Variasinya masih memungkinkan. Oke, jadi itu kecek tadi ya. Nah, bagaimana kalau hitam ini? Ya. Nah, kalau hitamnya ini misalkan kalau putihnya jalan sini, misalkan kalau putihnya jalan sini, terus hitamnya ke sini, ya ini bagus buat putih. Bagus buat hitam, gitu. Kalau putihnya ke sini pun tinggal blok aja, tutup. Nah, ini wilayah hitam aja makin besar dibandingkan yang tadi ya. Jadi ini bagus buat hitam, apalagi buat hitam membuat wilayah di tengah ini bagus sekali, bentuknya ini buat hitam gitu loh. Jadi ini merugikan putih gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kalau hitam jalan ke sini, respon putih jalan ini. Ya, karena nanti hasilnya kayak tadi. Bagus di hitam kan? Gitu. Oke, jadi respon putih harus bagaimana? Ini ada triknya. Jadi teman-teman bisa ingat misalkan teman-teman ternyata hitamnya lawan teman-teman jalan ke sini gitu loh. Putih harus respon ke bawah. Ini. Ya. Nah, misalkan hitamnya blok. Karena kalau misalkan nggak blok kan misalnya hitamnya ke tempat lain lah gitu. Putih kan nyambung. Ini kan nyambung nih. Ya. Kan hitam nggak bisa ke sini. Kalau hitam ke sini tinggal cut aja. Yang mati satu ini kan. Tuh. Yang mati dua batu hitam duluan gitu. Oke, jadi hitamnya blok di sini. Nah, kalau hitamnya blok bagaimana? Ini kesempatan putih cut di sini. Ya. Hitam sekarang satu ini jadi bahaya. Dan 3 batu hitam ini langsung keadaan bahaya. Oke, misalkan begini. Misalkan hitamnya coba lari yang satu dulu ini. Misalkan larinya ke sini. Next-nya putih harus kemana? Ambil ini. Misalkan kalau hitam mau coba lari dari bawah, putihnya ini aja. Ya, itu aja. Kenapa nggak ini? Karena kalau putihnya ini, hitam bisa melangkah seperti ini. Atari dulu. Putih maju. Hitam sekarang atari dari sini. Kalau putihnya lari, cut dari sini. Yang mati sekarang malah putihnya. Yang mati sekarang malah putih 3 ini kan. Oke, jadi putih nggak boleh melangkah ini. Jadi putih harus melangkah ini dulu. Karena sekarang kalau hitamnya cut di sini, atari, putihnya maju, atari dari sini, putihnya cukup sini aja, ini 3 udah kena atari. Jadi hitam ke sini pun tinggal makan kan. Gitu. Ya. Jadi ingat kuncinya. Ya. Cut di sini, ya, hitamnya ini, putihnya cut di sini kuncinya. Ya. Kalau hitamnya maju ini nih, putih ambil ini. Oke. Kalau hitamnya lari ini bagaimana? Ya udah ini lari. Sekarang satu ini yang bahaya kan. Satu ini bahaya kan. Kalau hitamnya mau melarikan satu ini ke sini, ya sekarang tetap aja ada cut lagi di sini. Gitu. Kalau hitamnya mau lari dari sini ya, potong dari sini. Gitu. 3 mati. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan hitamnya ini, ya putih bisa ambil ini, 1 mati gitu. Dan ini bagus lagi buat putih. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah kesalahan yang sangat fatal buat hitam. Gitu ya.
Jadi kalau misalkan hitam sini ya putih jalannya ini aja gitu. Nah, tapi bagaimana kalau udah terlanjur gitu buat hitam? Kan tadi kita udah coba kalau begini kan, hasilnya cut di sini gitu loh. Dan langsung ini 3 batu hitam ini dan 1 batu hitam ini dalam keadaan bahaya gitu. Artinya hitam nggak boleh jalankan ini D18 gitu. Jadi kalau putihnya sudah ke sini ke C18, next ya misalkan teman-teman yang jadi hitam dan udah terlanjur seperti ini, putihnya tahu responnya seperti ini, triknya seperti ini, maka sebaiknya hitam ya sudah ini aja, protect cut di sini, karena tadi ini yang bahaya kan. Jadi biarkan ya putih nyambung dengan temannya, nextnya ya hitam bisa ambil ini misalkan gitu ya, gitu. Ya jadi kurang lebih sama kayak tadi bentuknya, gitu. Ya di sini kalau cut, ya gitu. Ya jadi seperti itu, gitu. Kalau sudah terlanjur, biarkan putih maju, dan hitam ini ya terakhir, ya hitam ini pun juga masih boleh, gitu. Oke, jadi ini yang sebetulnya kesalahan dari hitam. Gitu. Jadi, dari sini, ketika putih ini, hitamnya nggak boleh ke D, nggak boleh ke C15, tapi ke A, gitu. Karena alasan itulah, gitu loh. Karena alasan itulah, hitam sebaiknya jalan ke D15, gitu. Nextnya, ya putih bisa ini sekarang. Ya, hitam blok, putih connect, hitam ini, protect cutting point. Terakhir, putih maju. Gitu. Oke, teman-teman mungkin ada juga yang pernah lihat ya, kok ini nggak ditutup? Sebenarnya mau tutup boleh aja, tapi mungkin karena hitam nutup di sini, putih jalan kan, putih yang dapat sente sekarang. Putih bisa ke tempat lain, gitu loh. Ya, jadi makanya mungkin yang seperti ini sekarang sudah cukup jarang digunakan, gitu. Karena banyak yang berpendapat bahwa hitam rugi kalau jalan di sini. Memang tetap ini jadi celah gitu loh. Ada celah gitu. Misalkan hitam ke tempat lain, ini tetap ada celah. Celahnya bagaimana? Putih sewaktu-waktu bisa turun ini. Kan dia bisa nyambung dari bawah nih. Kalau hitamnya cegat biar putihnya nggak nyambung dari bawah, putihnya bisa naik gitu loh. Dan begitu putihnya naik nih, hitam semua jadi dalam keadaan bahaya. Ya, langsung dalam keadaan bahaya karena dijepit putih kanan kiri gitu loh. Oke, jadi hitam biasanya ya udah biar aja kasih sambung dari bawah. Hitamnya cegat dari atas. Putihnya kasih nyambung dari bawah, terakhir ya ini. Gitu. Ya. Jadi variasinya seperti itu. Memang ada celahnya. Bentuk seperti ini ada celahnya. Gitu. Ya, atau bisa juga makanya bentuk seperti ini, hitamnya ini dulu gitu loh. Oke, jadi misalkan kalau putihnya ini, hitam ini pun lari, ini sudah ada temannya. Bahkan ini sente dulu, hitam di sini bisa. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan, misalkan, nah, putih yang jadi bahaya gitu. Jadi hitamnya nozoki dulu, ngintip dulu, cut di sini. Kalau putihnya nyambung udah sini aja. Gitu. Sekarang putihnya yang bahaya kan, gitu. Oke, jadi memang kelemahannya adalah di sini. Gitu. Sewaktu-waktu putih bisa turun. Memang gitu. Ada celah lah sedikit, ada celah di sana. Gitu. Jadi ketika putih ini biasanya hitam jalan ke A, ya ini juga masih bisa sih sebenarnya. Gitu. Ya, tergantung situasi sekali lagi, atau pindah aja ke tempat lain juga boleh. Ya, pindah kemanapun gitu. Misalkan di sini, kalau sewaktu-waktu putihnya turun, ya kalian bisa punya opsi, ya sudah kasih aja putih masuk dari bawah gitu. Kalian bikin area di tengah misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kelemahan dari Joseki yang satu ini gitu. Karena ada celah di sini. Putih bisa jalankan ke ini, ke A atau F18 ini gitu. Jadi kelemahannya Joseki yang ini tuh seperti itu, ada celah. Putih bisa jalan di sini. Oke, kita akan bahas Joseki yang satunya lagi. Oke, jadi tadi kan kita kalau jalan di sini, ya, yang sudah kita bahas, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, putih punya celah di sini, ya. Atau bahkan di sini misalkan hitam tempat lain, putihnya naik dulu pun bisa. Sekarang akan berasa banget, misalkan kalau hitam tenuki lagi ke tempat lain, ya ini kalau hitamnya maksa cegat di sini ya udah hitamnya bahaya sekali, gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah kasih aja, gitu ya. Oke, jadi kelemahannya di situ kan.
Tadi kita udah bahas. Oke. Kelemahan Joseki ini, kalau hitam tutup sini, putih sini, ya ini tadi. Oke. Jadi, ketika putih tutup sini, hitam punya opsi lain, atau Joseki lain, variasi lainnya adalah hitam ini. Jadi ini yang sekarang lebih sering digunakan ya. Ya, untuk profesional juga ini lebih sering digunakan. Nextnya putih kemana ya? Putih ini aja. Dan Josekinya selesai. Gitu loh. Jadi sekarang putih nggak ada celah lagi di sini. Gitu loh. Ya, misalkan dari sini kan hitam ke tempat lain bisa. Ataupun tetap ini juga boleh. Gitu ya. Ya, misalkan hitam ke tempat lain. Ya, sekarang kalau putih cut di sini, nextnya hitam tinggal ini. Gitu. Kalau putih jam satu kan nggak bisa. Langsung kena Atari di sini mati putihnya. Mau nggak mau, putih jalannya ini. Kalau mau lari, cuman bentuk seperti ini bentuk yang gak enak gitu ya. Jadi ini kita sebutnya bentuk segitiga kosong. Gitu, kalau bahasa Jepangnya aki sangkaku. Jadi ini bentuk yang kurang bagus biasanya. Tapi lihat tergantung situasi lagi ya. Tapi bentuk seperti ini kurang bagus. Karena putih nggak punya mata dan untuk bikin dua mata tuh bentuknya atau variasinya tuh cukup sulit gitu. Jadi ini bentuk yang biasanya kita kenal dengan segitiga kosong. Jadi ini kurang bagus gitu ya. Ya hitamnya bisa jalankan ini dulu gitu loh. Ini kan sente nih. Kenapa sente? Misalkan gini ya. Putihnya nggak respon ini. Misal putih ke tempat lain, hitam bisa turun. Kalau putihnya blok, hitam bisa ini kan. Atari, kalau dia lari Atari dari sini gitu. Ya kalau putih tutup ini ya ini makan gitu loh. Kan ini bagus buat hitam gitu. Jadi itu sente gitu. Jadi putih jalan ini dan terakhir hitam pun bisa jalan ini gitu. Tiga ini kan dalam bahaya. Nah, karena itulah jadi sekarang banyak digunakan variasi ini. Hitam jalan sini gitu ya. Bukan dari putih begitu sini ini. Cuman tetap aja kok ini masih ada kok gitu. Cuman mungkin karena di sini ada celah, begitu putih ini, ya sekarang menimbulkan celah di sini, ya sekarang lebih banyak variasi yang menggunakan hitam tuh jalannya nggak tutup di sini, nggak tutup di E17, tapi begitu putih tutup di sini, hitam jalan ke B. Gitu. Ya. Jadi perbedaannya variasinya itu. Gitu. Ya memang tentu aja bisa aja putih jalan ke sini kan, hitam sini terus pindah ke tempat lain gitu. Tetap aja masih ada kemungkinan kabur gitu. Jadi nggak ada joystick yang perfect sama sekali kok. Cuman kalau ini kabur pun kan, misalkan hitam nggak bisa ngejar kan, ini juga tutup kapan aja bisa gitu loh, nyambung semua gitu. Oke, jadi pasti ada plus minusnya, pasti ada plus minusnya. Jadi nggak semua joystick itu sekali lagi ya perfect gitu, pasti ada kelemahannya gitu. Jadi kalau hitam sini, putih terakhir yang sini dan selesai. Hitam boleh ke tempat lain, ke A boleh, atau tenuki tempat lain pun silahkan gitu ya. Jadi joysticknya selesai sampai di sini gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih kira-kira ya yang untuk saya jelaskan di joystick 44 bagian kelima ini. Jadi teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, silakan kalau misalkan masih ada yang kurang paham bisa dimundurin lagi videonya, dilihat lagi silakan. Oke, mungkin itu aja ya. Silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik tentang Igo, Go, Baduk, atau Weci. Ya silakan teman-teman bisa share channel ini karena channel ini juga memberikan baik informasi-informasi atau tutorial-tutorial yang dari pemula sampai tingkat lanjut gitu ya. Jadi teman-teman yang belum sama sekali mengerti soal Igo, Go, Baduk, atau Weci bisa mengikuti channel ini gitu ya. Bisa belajar dari sini juga. Ya, silakan cek di kolom playlist karena di sana banyak sekali video tutorial-tutorial, berbagai macam video tutorial di sana. Jadi teman-teman bisa cek ataupun konten lainnya juga teman-teman bisa cek. Jadi silakan cek aja. Ya, teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan juga di sana. Ya, ya, oke, mungkin jadi itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.